saya mengajak negara-negara anggota UKI untuk bersatu dan berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina. Gencatan senjata harus segera diwujudkan. Bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperbanyak. Perundingan damai harus segera dimulai. Fasilitas publik dan kegiatan kemanusiaan tidak boleh menjadi sasaran serangan. Dan Israel harus bertanggung jawab atas kekejaman yang telah dilakukan. Presiden Joko Widodo menyatakan sikap Indonesia tersebut dalam konferensi tingkat tinggi negara-negara Organisasi Konferensi Islam 13 November 2023. Indonesia konsisten menunjukkan sikap menentang agresi Israel terhadap wilayah Palestina. Sebelumnya dalam sidang darurat Majelis Umum PBB 26 Oktober 2023, Menlu Retno Marsudi telah menegaskan sikap Indonesia yang mengecam serangan Israel ke Palestina. My presence here today is to defend justice and humanity. To defend justice and humanity. Indonesia condemns, in the strongest term, Israel's violence against Palestinians, against hospitals and places of worship in Gaza. Indiscriminate killings, kidnapping, and collective punishment of civilians must also be condemned because it is inhuman and against international law. Posisi Indonesia jelas dan tegas mendukung Palestina. 5 November 2023, masyarakat dengan beragam latar belakang memenuhi lapangan Monas untuk mengutuk agresi Israel terhadap rakyat Palestina. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan sikap penentangan ini. Menyerukan kepada pemerintah bersama-sama dengan organisasi internasional lainnya untuk tetap terus berperan aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina. Jangan pernah berhenti dan selalu mendesak Israel untuk menghentikan agresi militer kepada rakyat dan bangsa Palestina. Presiden Joko Widodo meneruskan perjalanan ke Amerika Serikat untuk menyampaikan langsung sikap Indonesia dan hasil KTT OKI mengenai konflik Israel-Palestina. Hasilnya, selain pembicaraan kerjasama bilateral, Indonesia juga berharap dalam kerjasama kedua negara, Amerika Serikat dapat turut serta dalam perdamaian dunia dan mendorong terlaksananya gencatan senjata di jalur Gaza atas nama kemanusiaan. Indonesia also wishes our partnership contribute to regional and global peace and prosperity. So Indonesia appeal to the US to do more to stop the atrocities in Gaza. Ceasefire is a must for the sake of humanity. Aksi mendukung Palestina tak hanya terjadi di Jakarta, masyarakat Bekasi pun turun ke jalan membela perjuangan rakyat Palestina. Bandung, Surabaya, dan bahkan di berbagai kota di seluruh dunia melakukan aksi dukungan yang sama, mengecam kesewenang-wenangan Israel terhadap rakyat Palestina. Gerakan dengan tagar watermelon atau semangka bergema di media sosial. Buah semangka dengan kombinasi warna hijau, merah, hitam, dan putih menjadi lambang perlawanan karena memiliki unsur warna yang sama dengan bendera Palestina. Jumlah korban manusia dan fasilitas umum yang diumumkan oleh United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) mengungkap, sejak serangan Israel 7 Oktober 2023 hingga tanggal 13 November 2023 mengakibatkan 11.078 orang meninggal dunia. 68% diantaranya adalah wanita dan anak-anak. Korban luka mencapai 27.490 orang dan diperkirakan 1,6 juta jiwa rakyat Palestina mengungsi. 41.000 rumah hancur, 222.000 lainnya rusak akibat serangan Israel.
22 rumah sakit, 49 fasilitas layanan kesehatan tak dapat dioperasikan. Sementara 285 sekolah hancur dan tak dapat melayani pendidikan 625.000 anak Palestina. Serangan membabi buta Israel juga menghancurkan 3 gereja dan 71 masjid. Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia meyakini dukungan dari berbagai pihak akan sangat berarti bagi warga Palestina karena yang kita bela bersama adalah kemanusiaan. Nah, saya selalu mengatakan, sudah, kita tidak perlu membela pejuang Hamas, kita tidak perlu membela Israel. Yang kita perlu bela adalah rakyat sipil di Palestina. Kita harus bela mereka yang tidak berdosa. Yang kedua adalah kita harus bela tanah Palestina untuk tidak kemudian diambil secara paksa dengan dalih apapun oleh Israel. Itu yang kita harus bela dalam kesempatan ini. Jadi bukan mau berpihak ke Hamas, mau berpihak kepada Israel dan lain sebagainya. Tidak. Ya, kita harus bela yang namanya kemanusiaan. Kemanusiaan adalah nilai yang harus dijaga tanpa kompromi. Politik dalam skala global maupun domestik adalah alat untuk meninggikan nilai-nilai kemanusiaan. Politik seharusnya menjadi alat diplomasi terbaik untuk mencegah konflik dan bukan menciptakan konflik yang merendahkan martabat kemanusiaan.